Oke, dalam pembuatan soal di website Quizizz, langkah pertama yaitu kita men-search di Google. Yang pertama itu membuka Quizizz. Selanjutnya, klik Quizizz. Nah, selanjutnya ini tersedia dari beberapa menu untuk membuat soal untuk mengadakan kuis kepada siswa. Yang pertama, kita buat kuis. Kemudian, di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama ada pilihan ganda, yaitu menjodohkan, seret and lepas, respon matematika, hotspot, susun ulang, isian singkat, drip down, label gambar, serta grafik. Sebelumnya, agar lebih efektif, kita menyediakan dan sudah menyusun soal dari beberapa sumber, seperti dari internet, buku, ataupun dari sumber-sumber lainnya. Di sini saya sudah memiliki soal matematika. Saya sudah merancang soal materi FBB, bilangan prima, dan KPK. Di sini kita bisa lihat ada pilihan berganda sebanyak 10 soal dan esai ada 5 soal. Nah, di sini bisa kita buat langsung saja klik pilihan ganda. Selanjutnya, kita bisa menuliskan pertanyaan yang sudah kita rancang seperti tinggal copy paste saja. Di sini sudah masuk pertanyaannya, tinggal kita rapikan. Selanjutnya, kita masukkan opsi jawabannya, bisa menggunakan huruf. Sebaiknya tidak usah menggunakan huruf dikarenakan nanti jawabannya acak. Jadi jawabannya saja tinggal kita copy. Udah selesai. Nah, selanjutnya kita menuliskan jawaban yang benar. Kita pilih jawaban yang benar dan jawabannya adalah 6. Oke, nah di sini sudah selesai. Kita bisa mengubah fontnya, bisa kita tebali ataupun kita hias melalui menu-menu yang sudah dibuat oleh Quizizz. Nah, ini untuk menambah opsi. Kalau misalnya opsinya ada sampai I, bisa kita tambah topik D, juga bisa kita buang. Oke, ini bisa kita atur waktunya, beberapa detik dia dalam menjawab soal. Oke, baik, kita klik simpan. Misalnya kita sudah membuat satu pertanyaan, apabila ingin menambah pertanyaan lagi, bisa kita buat pertanyaan baru di sini. Kita pilih pilihan ganda. Nah, bisa kita tambah lagi. Kita salin lagi soalnya seperti ini. Kita salin, kemudian kita tempel, dan selanjutnya kita copy jawabannya. Selanjutnya kita copy jawaban yang ada di soal yang sudah kita rancang di Word. Jadi kita gampang dan tidak perlu cari lagi soalnya karena sudah kita rancang di Word. Lalu itu, kita ketik jawaban yang mana. Misalnya jawabannya adalah D. Kita setting sama. Oke, nah di sini sudah ada 2 soal. Nah, untuk menambah soalnya sama seperti tinggal menambah ini seterusnya hingga kita mau buat berapa soal. Seperti itu. Nah, di sini bisa kita ganti nama kuisnya. Misalnya kita buat kuis matematika. Selanjutnya pilih mata pelajaran. Kita bisa memilih matematika kelas 6. Ini opsional ya, bisa diisi bisa tidak. Misalnya kelas 6. Lalu kita memilih bahasa dan yang kita pilih adalah bahasa Indonesia. Selanjutnya kita bisa mengupload kelas apabila ada logo kelasnya. Kita save, selanjutnya bisa kita masukkan ke Google Form, Excel, dan menu-menu lainnya. Sehingga Quizizz ini bisa membuat siswa lebih tertarik dalam mengerjakan soal, dan juga lebih kreatif dan inovatif, sehingga siswa tidak merasa bosan dalam mengerjakan soal. Jadi, ada tantangan bagi siswa. Oh, kalau pakai cara ini jadi asik ya ngerjain soal, seperti itu. Mungkin sekian pembuatan kuis melalui website Quizizz. Terima kasih. Baiklah, berikut ini adalah tutorial cara membuat Google Classroom. Nah, sebelumnya, Google Classroom ini dapat membantu guru-guru untuk memberikan materi ataupun penugasan di kelas. Bahkan Google Classroom bisa memberikan ujian kepada murid-murid di kelas.
Mengapa guru-guru banyak memakai Google Classroom? Karena Google Classroom ini dianggap mudah digunakan untuk dipelajari dan juga fitur-fiturnya juga udah sangat lengkap. Nah, untuk tutorial singkat cara membuat Google Classroom atau menggunakan Google Classroom bisa dilihat di layar yang sudah disediakan ini. Hal yang pertama dilakukan adalah membuka Google. Seperti yang kalian lihat di layar, ada 6 titik seperti kubus, diklik, dan tertera Classroom. Nah, kalian bisa klik Classroom tersebut. Setelah diklik, bentuk atau layarnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya klik Buat Kelas. Tampilannya akan seperti ini, isi nama kelas, bagian, subjek, dan ruang. Misalnya nama kelas Matematika, dan bagiannya Matematika, subjeknya misalnya Matematika 5A. Ruangannya misalnya 5A SD Kampung Kolam. Nah, tinggal klik create. Nah, tunggu sampai proses creating. Selanjutnya bahkan bisa kita edit untuk penugasan ataupun pengiriman materi-materi. Apabila kita ingin mengirimkan materi, bisa diklik di sini. Klik untuk semua murid dan umumkan. Di sini isinya materi FPB dan KPK. Nah, kita upload apa materinya? Kalian bisa upload file apapun materi tentang FPB dan KPK. Nah, yang ini contoh dan kita post. Dan itu pastikan untuk all student ataupun semua murid ya. Nah, bisa dilihat di sini materinya sudah terupload dan bisa dilihat untuk semua siswa. Untuk menambahkan tugas kelas, kalian bisa klik di sini. Di atas itu ada STEAM, Classwork, Rakyat, dan Nilai. Nah, kalian bisa klik Classwork ya. Mau seperti apa? Kita klik saja tugas kuis. Nah, penampilannya akan seperti ini. Tugas kuis ini sudah langsung dihubungkan oleh Google Form. Nah, judulnya kita bisa buat judul kuisnya itu kuis KPK dan FPB. Instruksinya itu opsional, dikerjakan misalnya ya, dikerjakan selama 30 menit. Kita klik. Nah, di sini dia langsung terhubung dengan Google Form. Di sini kita bisa ubah judulnya dengan kuis FPB dan KPK. Langsung juga kita tulis dia soalnya seperti apa. Contohnya seperti soal pada kuisis yang tadi. Tinggal kita paste saja. Kemudian option yang pertama yaitu 6, yang kedua 5, 4, dan 3. Kemudian bisa kita tulis jawabannya. Kemudian kita juga bisa pastikan untuk soal yang selanjutnya seperti kuisis yang tadi. Untuk optionnya yang pertama ada Rabu, Kamis, Jumat, dan Minggu. Nah, di sini kita dapat menambahkan poin, misalnya pada soal yang pertama 10 poin. Dan soal yang selanjutnya 10 poin. Untuk pemberian poin tergantung seberapa banyak soal yang akan dibuat. Kemudian kita bisa mengganti deskripsinya dengan keterangan dikerjakan selama 30 menit. Selanjutnya kita kembali ke halaman yang tadi. Kita cek apakah sudah ada soalnya. Oke, soalnya sudah ada. Kuis FPB dan KPK-nya. Kemudian kita edit assignment. Di sini kita bisa membuat tenggatnya paling lama dikerjakan jam berapa. Misalnya terakhir dikerjakan jam 11 malam. Kemudian topiknya matematika. Kemudian tinggal kita klik assignment. Nah, kuisnya sudah ada. Selanjutnya, apabila ingin membuat kuis,
tugas kuis, pertanyaan, bahan bisa dilakukan di sini juga. Selanjutnya, untuk mengundang siswa, kita dapat menggunakan fitur ini. Kemudian tambah, kemudian saling tautan, dan linknya dapat kita kirim melalui grup WhatsApp ataupun grup Telegram. Ataupun guru juga dapat mengirimkan kode kelas kepada siswa sehingga siswa hanya tinggal memasukkan kode kelasnya saja dan dapat dengan langsung bergabung ke dalam Google Classroom. Mungkin itu saja penjelasan terkait penggunaan Google Classroom. Semoga dapat membantu. Oke, selanjutnya kita akan membuat media pembelajaran ataupun alat pembelajaran yang lebih inovatif melalui media online, melalui word wall. Oke, kita langsung saja word wall. Nah, kita login di sini. Nah, kita login with Google. Oke. Kita bisa langsung apabila mau membuat media, kita langsung bisa buat aktivitas. Oke. Nah, word wall ini terdiri dari banyak fitur, seperti ada ini. Ini banyak fiturnya yang bisa dibilang ini permainan ataupun kuis yang lebih menarik siswa dalam mengerjakan kuis, sehingga siswa itu tidak merasa bosan misalnya kuisnya cuma hanya di kertas gitu. Nah, misalnya kita ingin membuat kuis buka kotak seperti ini. Misalnya kita buat sini kuis matematika. Nah, misalnya langsung kita buat kotak dengan pertanyaan. Nah, oke. Misalnya sama seperti tadi, kita copy aja soalnya yang tadi. Nah, oke. Selanjutnya kita klik jawaban apa? Jawabannya 6, 5, 4, 3, 2. Nah, jawabannya yang benar kita klik jawabannya 6. Oke. Selanjutnya copy jawabannya. Nih, sama. Oke, jawabannya Rabu, Kamis, Jumat, Minggu. Kita copy saja Rabu, Kamis, Jumat. Jumat, Minggu. Kita tambah misalnya Senin. Oke. Nah, jawabannya yang benar itu Minggu. Oke. Nah, selanjutnya juga gitu. Mau buat berapa pertanyaan, misalnya ada 10 gitu. Jadi tinggal tambah item seperti ini, tambah item. Misalnya sudah selesai, kita bisa klik selesai. Kita teman-teman menyimpan aktivitas. Nah, di sini juga ada beberapa template yang bisa digunakan. Misalnya template ini. Nah, kita bisa menggunakan template. Oke. Nah, seperti ini. Jadi, word wall ini lebih interaktif, lebih banyak animasinya, sehingga siswa itu lebih tidak bosan dalam mengerjakan kuis. Jadi, word wall ini bisa dibilang menjadi salah satu solusi guru dalam mengajar di kelas. Lebih interaktif, lebih inovatif, lebih efektif. Nah, selanjutnya apabila siswa ingin menjawab, kita tinggal hanya membagikan link. Seperti ini, membagikan, menerbitkan. Nah, kita tinggal saling link ini, menyalin. Nah, menyalin, misalnya kita menyalinnya ingin kita bagikan di WA, bisa. Word wall ini juga bisa dibagikan ke Classroom, seperti tadi. Nah, misalnya ingin kita bagikan di Classroom, seperti ini. Satu kelas nih, kelas tadi kan udah kita buat nih, kelas matematika. Oke, kelas action, segment, oke. Nah, oke, dikerjakan selama 10 menit misalnya kuisnya. Nah, oke, misalnya deadline-nya kita buat tanggal hari ini sampai jam 11 malam. Oke, topiknya matematika. Oke, kita tinggal klik nih. Kita klik, tekan proses. Tinggal kita view apakah sudah masuk. Nah, di sini bisa kita lihat sudah masuk ya kuis. Nah, oke. Jadi nanti siswa tinggal mengerjakan classwork. Nah, di sini. Jadi nanti siswa tinggal mengklik ini. Nah, kuisnya langsung terhubung. Nah, seperti itu penggunaan media quizzes. Nah, terima kasih. Mungkin itu tutorial yang bisa saya gunakan dalam menggunakan word wall. Terima kasih.
sebenarnya Quizzes dan Word Wall ini sama-sama lebih membantu guru dalam memberikan materi pembelajaran. Lebih inovatif, lebih kreatif guru. Terima kasih.